Misi balas dendam sekaligus pastikan puncak klasmen berjalan lancar bagi City. Mereka berhasil comeback dan menaklukkan PSG di kandang sendiri. Lalu taktik apa yang digunakan Pochettino pada laga ini? Dan bagaimana juga cara Pep menaklukkan taktik tersebut? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. City gunakan formasi andalan 4-3-3. Di belakang, Diaz diduetkan dengan Johnston. Sementara di tengah, absennya De Bruyne memaksa Zinchenko dimainkan di posisi tersebut. Kemudian di depan, tiadanya Grealish dan Ferran Torres yang cedera membuat Bernardo Silva bermain sebagai false nine. Sementara Jesus justru ada di bangku cadangan. Sama dengan City, PSG bermain dengan 4-3-3. Di belakang, bek muda Mendes dimainkan di kiri. Di tengah, dua gelandang tipikal bertahan, Gueye dan Paredes dimainkan Pochettino. Sementara di depan, trio maut dimainkan. Mbappe disokong oleh Messi dan Neymar. Bermain dengan 4-3-3, Pochettino ingin memaksimalkan dua bek eksplosif yang ia punya. Untuk itu, saat build-up dilakukan, Paredes akan bermain lebih dalam menemani bek tengah dan membiarkan Hakimi dan Mendes leluasa maju ke depan. Contohnya pada gambar ini. Sementara di depan, dua sayap PSG berfungsi berbeda. Bila Neymar dominan di sayap dan melakukan cut inside, Messi sebaliknya. Ia justru dominan bermain ke tengah dan menjadi playmaker bayangan. Jadi, Messi banyak menahan bola dan mengatur passing bagi PSG. Nah, kombinasi dua taktik ini berulang kali merepotkan pertahanan City. Misalnya pada cuplikan ini, Messi menguasai bola di tengah lalu memberikan umpan melebar ke Mendes di kiri. Namun, Pep sudah menyadari permainan dan kekuatan PSG tersebut. Apalagi bila sudah dikombinasikan dengan Neymar dan Mbappe. Maka Pep memposisikan dua beknya, Walker dan Zinchenko, lebih defensif. Artinya, mereka lebih jarang maju ke depan dari biasanya. Bahkan untuk Walker di babak pertama, tidak sama sekali pun melakukan crossing dan tidak berada di sisi kotak penalti lawan. Akan tetapi, pada praktiknya kelengahan bisa terjadi. Misalnya pada gol PSG, Messi yang condong bermain di tengah membawa keluar Walker dari posnya. Ruang kosong di kanan pun dimanfaatkan Mendes untuk menyusup. Lalu Neymar memberikan umpan ke Mendes. Dari proses inilah gol Mbappe tercipta. Pep menginstruksikan pemainnya untuk melakukan high pressing. Untuk itu, saat bola mulai dikuasai lawan, pemain City segera berusaha merebutnya. Misalnya pada gambar ini. Yang menarik adalah respon Pochettino atas taktik Pep ini. Dibanding mengombinasikan umpan pendek jauh untuk keluar dari high pressing City, PSG justru ajak pada umpan-umpan pendek. Hasilnya 50-50. Kadang PSG bisa keluar selamat, kadang mati oleh pressing City. Misalnya pada cuplikan ini, pressing City berhasil merebut bola dari PSG. Beda dengan Pochettino, Pep tidak memposisikan beknya bermain melebar. Walker dan Cancelo justru banyak bermain ke tengah. Sebagai gantinya, Sterling dan Mahrez bermain melebar. Nah, para gelandanglah yang nantinya akan mengisi posisi yang ditinggalkan Sterling dan Mahrez. Buktinya pada gambar ini. Meskipun begitu, pada taktik biasanya sesekali Walker dan Cancelo akan bermain melebar ke sayap. Tetapi pada laga ini berbeda. Mereka sangat jarang melakukan crossing dan jarang berada di dekat kotak penalti lawan. Bahkan untuk Walker di babak pertama, ia tidak sama sekali melakukan crossing dan berada di dekat kotak penalti lawan.
Namun saat tertinggal 1 gol, Pep sadar mereka harus bermain lebih agresif. Untuk itu, Walker dan Cancelo pun dikembalikan ke mode normal untuk membantu serangan. Hasilnya, dalam kurun waktu 13 menit dari perubahan taktik tersebut, gol pertama tercipta. Penetrasi pertama Walker di laga ini mampu menjadi asal muasal gol pertama City. Bek PSG tak menyangka Walker akan maju, sehingga tak terantisipasi. Selain itu, pilihan Pochettino yang hanya memposisikan 4 bek, padahal City bermain melebar, membuat Pep meminta pemainnya mengeksploitasi sisi lapangan. Maka switch play pun banyak dilakukan City. Bola banyak diumpankan dari satu sisi ke sisi lain, misalnya pada cuplikan ini. Bahkan gol kedua pun yang dicetak oleh Jesus adalah buah dari eksploitasi sisi lapangan. PSG yang gunakan 4 bek terlanjur condong ke sebelah kanan sehingga sisi kiri lebih kosong. Mahrez yang menyadari hal tersebut melihat Bernardo Silva tak terkawal di kiri. Maka ia pun mengumpan ke sisi kosong tersebut. Dan terjadilah gol kedua. Harus menang pada laga ini, Pochettino melakukan perubahan dengan memasukkan Di Maria. Formasi pun jauh lebih ofensif dengan Messi bermain di belakang Mbappe. Namun, kokohnya lini belakang City mampu menyia-nyiakan perubahan tersebut. Oke sobat semua, dapat disimpulkan, Pep mampu memaksimalkan pilihan Pochettino yang ajak pada formasi 4 beknya. Maka Pep pun menginstruksikan pemainnya untuk mengeksploitasi sisi lapangan. Hasilnya, peluang dan bahkan gol City berawal dari taktik tersebut. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.